Tim manajer Honda, Alberto Puig, menekankan bahwa prioritas utama skuadnya sekarang adalah operasi keempat yang bakal dijalani Marc Marquez. Seperti diketahui, rumor operasi keempat berhembus jelang Grand Prix Italia. Dalam konferensi pers luar biasa di sirkuit Mugello, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2022 lalu, Puig mengonfirmasi Marquez bakal terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani prosedur bedah. Kecelakaan di Jerez 2020 yang menyebabkan tulang humerus kanan patah telah membatasi performa The Baby Alien selama 2 musim terakhir. Kinerja tak lagi seperti dulu saat mampu tampil begitu superior. Tidak kuat menahan rasa sakit terutama sulit mengendarai RC213V secara nyaman. Marquez akhirnya memutuskan untuk mengambil opsi operasi keempat. Langkah ini dilakukan demi memulihkan fisiknya ke kondisi terbaik. Kami sudah menganalisis kemungkinan operasi lain untuk beberapa waktu. Dan akhirnya kami mendapat lampu hijau dari dokter, ucap Puig. Kami menemukan kemungkinan untuk melakukan ini pada Jumat. Kami memutuskan untuk mengikuti tindakan ini agar Marc Marquez berhenti balapan sementara dan pergi ke AS untuk menjalani operasi. Guna mencoba dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Setiba di negeri Paman Sam pada Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Operasi keempat dilakukan oleh Dr. Joaquin Sanchez Sotelo di Mayo Clinic, pusat medis akademik nirlaba yang berfokus pada perawatan kesehatan, pendidikan dan penelitian terpadu. Prioritasnya sekarang adalah operasi Marc yang berjalan dengan cara yang benar, kata Puig. Dari sisi tim, kami akan terus melaju. Kami juga akan menjalani tes di Barcelona setelah balapan berikutnya MotoGP Catalunya. Ketika dokter menyelesaikan operasi, maka kami akan tahu kurang lebih waktunya dan kapan kami bisa mulai mengharapkan kembalinya Marc. Seperti diketahui, Marquez sebenarnya punya opsi untuk absen dalam seri Mugello. Namun walau sudah mengantongi izin dari dokter perihal operasi keempat, Marquez tetap memutuskan ambil bagian dalam GP Italia minggu lalu. Puig pun memuji mentalitas Marquez yang dinilainya cukup berisiko. Sebab insiden kecelakaan sekecil apapun bisa membahayakan sang pembalap. Apalagi dia juga sempat high side saat kualifikasi kedua. Benar-benar mengesankan apa yang dilakukan Marc selama akhir pekan. Pilihan mudahnya adalah tidak balapan, ujarnya. Mengetahui bahwa Anda akan operasi, Anda bisa ketakutan bahwa semua yang dapat terjadi ketika balapan akan menjadi bencana. Keputusan yang Anda ambil berisiko. Anda merusak diri sendiri dan kemudian semuanya tertunda. Marc sangat fokus, sangat serius dengan pekerjaannya. Dia suka balapan dan dia ingin menghadapi GP ini. Dia melakukannya dan finish GP Italia dengan aman. Seperti yang saya katakan pada hari Sabtu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas usahanya dan sekarang kami akan menunggunya. Kami juga berpikir dia berterima kasih atas pengertian Honda selama masa sulit ini. Pungkas Alberto Puig. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, akhirnya bisa mengamankan podium tertinggi di sirkuit Mugello pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Raihan ini sekaligus membayar kegagalan finish musim lalu. Sejak debut kelas Premier pada 2019, Pecco belum pernah mencetak kemenangan setiap kali tampil dalam balapan kandang. Usai lomba dibatalkan musim 2020 karena pandemi, peluangnya terbuka di MotoGP 2021. Sayangnya Bagnaia malah gagal menyentuh garis finish. Padahal saat itu merupakan debutnya sebagai pembalap pabrikan Ducati. Namun kini dia bisa tersenyum lega telah berhasil merebut podium tertinggi. Tak mudah sebenarnya bagi Bagnaia untuk mencetak kemenangan. Selepas start, pemakai nomor 63 itu justru tercecer dan terlempar keluar dari 5 besar. Perjuangannya memperbaiki posisi juga terhalang rival-rivalnya.
Memasuki lap ketiga, Bagnaia melewati Alex Espargaro dan naik ke posisi kelima. Dari sini mulai terlihat kecepatannya untuk mengejar 3 lawan di depannya. 2 lap kemudian Bagnaia menyalip rookie Fabio Di Giannantonio. Ketika balapan memasuki lap 6, Bagnaia sudah bertengger pada posisi kedua usai mengungguli Fabio Quartararo. Sang pembalap pun mulai memburu debutan lainnya, Marco Bezzecchi, yang sedang memimpin. Hanya butuh 1 lap saja bagi Bagnaia untuk menaklukkan Bezzecchi. Tepat di tikungan 1, dia mengambil alih pimpinan lomba. Quartararo sempat menjadi rival terdekatnya dalam perebutan kemenangan. Tetapi tak membuahkan hasil. Akhirnya upaya keras El Diablo mengejar Pecco sulit dilakukan. Tak hanya dibekali top speed Ducati yang mumpuni, lawannya itu juga tampil sangat solid dan minim kesalahan. Bagnaia pun akhirnya melenggang mulus ke garis finish. Walau gagal menang, Quartararo setidaknya boleh tersenyum. Raihan podium kedua menjaga peluangnya untuk mempertahankan gelar juara. Tetapi dia perlu mewaspadai penuh pembalap Aprilia, Alex Espargaro. Untuk kali keempat secara beruntun, Spaniard mampu mengamankan 3 besar. Setelah meladeni pertarungan melawan pasukan Borgo Panigale, bukti bahwa RSGP kian tangguh serta kompetitif. Sementara itu, torehan mengecewakan di petik duo Suzuki. Joan Mir dan Alex Rins sama-sama mengalami kecelakaan dalam insiden yang berbeda. 2 kegagalan finish serasa menyuramkan pabrikan Hamamatsu di kelas MotoGP. Fabio Di Giannantonio yang start dari pole position, memetik finish ke-11. Sedangkan nasib sial dialami rekan setim Enea Bastianini. Rider berjulur La Bestia itu tersungkur di tikungan 4 pada lap 14. Seri ke-9 MotoGP 2022 dijadwalkan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya, dalam event bertajuk Grand Prix Catalunya pada tanggal 5 Juni akhir pekan depan.